Sekali lagi boleh bebas. 1, 2. Sekali lagi boleh bebas. 1, 2. 1, 2, 3. Sekali lagi kayak bebas. 1, 2, 3. Tangannya 5, semuanya ke depan. 1, 2, 3. Tahan dulu foto. Ya, 1. Baik, baik. Ya, kayaknya udah nggak gemuk.
Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia disiarkan langsung dari Horizon Grand Serpong 1 sampai 3 November 2024. Mari kita sambut pembawa acara kita pada sore hari ini, Akan dan Dani. Indonesia yang berbahagia. Sungguh berbahagia sekali kami dapat berdiri di sini bersama Bapak Ibu semua untuk melaksanakan Musyawarah Nasional kelima Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia. Tempat kenyamanan dan kebahagiaan bersemayam. Investasi terbaik untuk masa depan Anda. Miliki hunian berkualitas di Balai Dame Bali. Ayo wujudkan mimpi Anda, hunian dengan desain yang modern. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Satya Kumara di nomor 0811996338 atau di admin Promex Jati Asih di nomor 081389553305. Dan bagi Bapak Ibu yang belum sempat mencatat, dapat dilihat dari buku acara yang telah tersedia di goodie bag Bapak Ibu semua. Betul sekali, dan juga nggak cuma itu Cireni. Oh, kita masih ada lagi ya Pak? Ada lagi, terima kasih untuk sponsor yang kedua. Ternyata di daerah Bogor juga terdapat perumahan yang tidak kalah bagusnya nih Ci. Oh, daerah Bogor, wah dekat sekali dengan Jakarta sekali, ya. Betul, karena hanya 10 menit dari tol Jagorawi. Oh, jadi nih aku nggak perlu khawatir ya Ko Antan, nggak perlu takut untuk terlambat datang ke kantor ya Ko. High quality lifestyle dengan hawa yang sejuk di tengah kota dan fasilitas eksklusif. Eksklusif cluster yang menawarkan komunitas yang modern dan gaya hidup yang berkualitas. Green living melalui perencanaan ekologis dan inisiatif penghematan energi. Temukan rumah impian Anda, hunian nyaman dan aman dengan fasilitas lengkap untuk keluarga bahagia. Dan investasi cerdas untuk masa depan, miliki rumah dengan harga terjangkau, lokasi strategis dan potensi harga jual yang tinggi. Serta hidup nyaman dari lingkungan hijau, The Spring of Pakuan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Satya Kumara di nomor 0811996338 atau di admin Promex Jati Asih di nomor 081389553305. Dan kembali lagi bagi Bapak Ibu yang belum sempat mencatat. Dan tanpa berlama-lama, Bapak Ibu semua, mari kita sambut kehadiran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Supriyadi MPD. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Terimalah salam dalam Dharma. Namo Buddhaya. Selamat sore dan selamat.
Pandita Madya Rudi Alijanto Eskom Mkom beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Umum Wanita Agama Buddha Gunung Agung atas limpahan rahmatnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul bersama pada sore hari ini di Hotel Horizon Grand Serpong hari Jumat 1 November 2024 dalam acara Musyawarah Nasional kelima Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia. Perkenalkan, saya Antan Dan saya Reni yang akan memandu acara pembukaan Musyawarah Nasional kelima pada sore hari ini. Adapun susunan acara pembukaan Musyawarah Nasional kelima pada sore hari ini adalah 1. Penyambutan Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. 2. Untuk memulai doa ini. Hikmat dan sujud kami mohon ke hadapan Guru, bimbinglah kami ke jalan tengah yang mulia, tunjukkan kami cahaya kesunyataan Dharma, bangkitkan kesadaran Tao. 3 November 2024 di Horizon Grand Serpong, Tangerang, Banten. Semoga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik, berkat bimbingan serta pancaran kasih Guru. Hiduplah semua dalam cinta kasih, tenang, tentram, dan bahagia. Satu. Sekian terima kasih. Sekian terima kasih. Hidup
yang kami muliakan Romo Ramani, Pandita dan Dharma Duta Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia, yang terhormat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Supiadi MPD, yang kami hormati Ketua Dewan Pandita Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia Maha Pandita Gunananda Jaya Putra BA STDB beserta jajaran, yang kami hormati Dewan Pengawas Pusat Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia Bapak Surya Buddha beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Umum Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia Pandita Madia Rudi Harijanto MKO beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Umum Wanita Agama Buddha Tridharma Indonesia Ibu Iriani Wijaya STB beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Umum Pemuda Tridharma Indonesia Pandita Muda Lestari Agustin beserta jajaran, yang kami hormati Yang Mulia Arya Menteri Mahasiswa Wira, yang kami hormati Ketua Umum Permabudi Bapak Profesor Dr. Philip Kuncoro Wijaya, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Waludi Romo KRT Asun Gotama, yang kami hormati Ketua-Ketua Majelis, yang kami hormati Ketua Wilayah Daerah dan Cabang Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia, yang kami hormati para tamu undangan, tamu utusan, beserta Munas, peninjau Munas dan Panitia Munas 5 Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia. Terimalah salam dan dharma. Namo Buddhaya. Selamat sore. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Trinami Guru yang Agung, atas berkah yang diberikan sehingga kita semua dapat hadir pada acara Musyawarah Nasional 5 Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia hari ini di Hotel Horizon Grand Serpong Tangerang. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Panitia menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia dan segenap tamu undangan yang berkenan hadir pada acara hari ini. Juga terima kasih kepada segenap donatur yang telah mendukung acara ini dan kepada hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama mengikuti Munas kelima Bangga Putri. Peserta Munas kelima ini merupakan cermin rasa cinta kita semua kepada Bangga Putri. Sebagai rumah besar kita semua mempunyai andil yang sama demi kemajuan Bangga Putri ini. Perlu saya laporkan bahwa acara Musyawarah Nasional 5 dihadiri sekitar 400 peserta dari seluruh pengurus wilayah, daerah dan cabang Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia, juga para panitia serta Dharma Duta Tridharma yang akan dilaksanakan hari ini Jumat 1 November 2024 hingga Minggu 3 November 2024. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyambutan dan pelaksanaan Munas 5 Bangga Putri ini masih terdapat kekurangan. Akan tetapi, kami akan segenap panitia senantiasa berusaha agar pelaksanaan Munas ke-5 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikianlah laporan kami sampaikan dan kami mengucapkan selamat mengikuti Musyawarah Nasional ke-5 Bangga Putri. Akhir kata,
Terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Terima kasih dan selamat sore. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan Ketua Umum Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia masa bakti 2019 sampai dengan 2024 kepada Bapak Budi Arijanto Eskom Enkom yang kami muliakan, Romo Ramani, para pandita dan Dharma Duta Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia, yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Supriyadi, MPD, selamat datang Pak. Yang saya hormati Ketua Umum Wanita Agama Buddha Tridharma Indonesia beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Umum Pemuda Tridharma Indonesia beserta jajaran. Yang saya hormati para pembimbas Buddha Provinsi DKI dan Jawa Barat. Yang saya hormati Dewan Pandita Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia, Romo Mahapandita Gunananda serta jajaran. Yang saya hormati Dewan Pengawas Pusat Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia, Romo Bagia Dewa Siddharta, Romo Soka Dharma, dan Bapak Surya Buta. Yang saya hormati para Ketua Umum Majelis-Majelis Agama Buddha. Yang saya hormati kepada para Ketua Wilayah, Daerah, dan Cabang Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia yang hadir pada hari ini, serta Bapak Ibu para hadirin sekalian, selamat sore, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Trinabi Agung bahwa pada hari ini terselenggara Musyawarah Nasional Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia ke-5 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 November 2024 di Hotel Horizon Grand Serpong, Tangerang. Musyawarah atau Munas ke-5 adalah amanat yang harus diselenggarakan pada masa bakti 2019 sampai 2024 pada saat berakhir. Pada masa kepengurusan ini, Magaputri sempat mengalami kendala yang cukup berat dengan merebaknya pandemi COVID-19 yang berdampak pada pembinaan dan banyak kehilangan dari anggota keluarga, sanak famili kita, dan para pandita kita. Terjadi banyak perubahan dalam budaya berkomunikasi selama masa pandemi hingga saat ini. Saat ini kebaktian dan pembinaan sudah berjalan kembali normal seperti semula, dan kita semua belajar untuk lebih memperhatikan protokol kesehatan. Masa sulit tersebut dapat dilalui bersama berkat sinergi yang sangat baik dari Dewan Pengawas, Dewan Pandita, semua pimpinan wilayah, daerah, dan cabang, serta para pandita dan Dharma Duta Magaputri, sehingga pelayanan umat dapat terus terlaksana dengan baik. Pada kesempatan ini, pengurus pusat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pandita dan Dharma Duta yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pelayanan umat, juga kepada pengurus wilayah, daerah, dan cabang Magaputri di seluruh provinsi binaan. Di masa bakti 2019 sampai 2024, Magaputri juga telah melebarkan sayap kembali dengan terbentuknya kepengurusan wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga saat ini Magaputri telah memiliki 8 provinsi binaan di Indonesia. Semoga kepengurusan mendatang
juga dapat terus melebarkan sayap ke provinsi-provinsi lainnya. Pengurus Pusat Magabutri mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia yang selalu membina dan memberi dukungan terhadap perkembangan Magabutri. Terima kasih Pak Dirjen. Juga kepada para pembimas Buddha di Provinsi Jawa Barat, Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara. Pengurus pusat mengucapkan terima kasih juga kepada pengawas pusat dan Dewan Pandita yang selalu bersinergi dalam pelaksanaan program-program pembinaan dan pengkaderan sumber daya manusia. Pimpinan Pusat Pemuda Tridharma Indonesia dan pengurus Pusat Wanita Agama Buddha Tridharma Indonesia yang selalu kompak dan saling mendukung setiap kegiatan Magabutri. Terima kasih. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para pengurus wilayah, daerah dan cabang yang selalu bekerja sama dengan sangat baik dengan pimpinan pusat. Kami berterima kasih kepada para pandita dan Dharma Duta yang telah berjuang di lapangan untuk memajukan Magabutri dan pelayanan umat. Serta ucapan terima kasih juga kepada para donatur yang mendukung terselenggaranya Munas kelima Magabutri berupa dana maupun sponsorship, dan kepada seluruh panitia pelaksana Munas kelima Magabutri yang bekerja keras dan cerdas sehingga terselenggaranya Munas ini dengan baik. Terkhususnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus pusat Magabutri masa bakti 2019 sampai 2024 yang telah bersama-sama kita terus memajukan agar Magabutri menjadi lebih jaya. Semoga kedepannya juga semakin jaya dan semakin luar biasa. Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Bambang Patijaya, anggota DPR RI Komisi 11 yang hadir dalam munas kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak. Demikianlah sambutan ini kami sampaikan, dan kami memohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan selama kepengurusan masa bakti 2019-2024. Semoga dengan segala kekurangan dapat terus diperbaiki dan disempurnakan di kepengurusan mendatang. Selamat melaksanakan Munas kelima Magabutri, dan kami memohon kepada Bapak Dirjen untuk dapat membuka Munas pada sore hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Trinabi Agung selalu membimbing, melindungi, dan memberkahi kita semua. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Terima kasih, selamat sore. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Romo Ramani Pandita dari Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia, yang saya hormati anggota DPR RI Bapak Bambang Patijaya. Ini adalah salah satu di antara 4 anggota DPR RI yang mau dan berkenan untuk turun langsung dalam organisasi agama Buddha. Ya, kita doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat itu beliau bisa mendapatkan amanah untuk menjadi pimpinan Komisi 12. Yang saya hormati Ketua Umum
Magaputri periode 2019-2024 Bapak Budi Arijanto yang telah 2 kali periode jabatannya. Yang saya hormati Ketua Wanita Agama Buddha Indonesia Ibu Liliana. Yang saya hormati Ketua Pemuda di Dharma, Ketua Pemuda tapi perempuan, terus ganti Ketua Pemudi dan cocok juga. Yang saya hormati Ketua Umum Permabudi atau mewakili, dan saya hormati Ketua Umum Palupi atau mewakili. Yang saya hormati pula Rektor Institut Nalanda. Ini satu-satunya institut agama Buddha di Indonesia walaupun swasta. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Ini Dr. Redi Rama ini sebentar lagi akan menjadi wakil kita untuk menghadiri interfaith dialog di Serbia. Biar sehat ke sana ya. Yang saya hormati pula Pembimas Buddha, ini hadir 2 pembimas, 1 dari Bimas Buddha dari Jakarta, 1 dari Bimas Buddha Jawa Barat. Yang belum kelihatan Bimas Buddha Banten. Informasinya izin sedang ke Cilacap, pulang kampung. Hadir pula para penyelenggara Bimas Buddha. Ini ada dari Bekasi, dari Bogor. Ini 2 orang ini kader di dalam. Satu yang sudah saya pindahkan baru 2 hari. Ya, untuk menemani saya di lapangan dulu karena mereka suka usaha. Dan seperti para pimpinan Majelis Agama Buddha yang ada di sini, ini hadir dari MBI Romo Canto, hadir dari MBI Padang Fit, dari Dharma Agung, Dharma 67, Dharma Agung, PTTD ada juga, ada Pak Heru, ada Pak Kopti. Juga yang tidak kalah pentingnya, ini Ketua Panitia Buddha Indonesia. Saya berharap bisa menyatukan dan bisa meningkatkan kualitas wanita di Indonesia, Nirwono Kartika. Nah, para pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang dari Majelis Agama Buddha Indonesia yang hadir pada kesempatan berbahagia. Pertama tentu kita bersyukur kepada Tuhan Indonesia, para Buddha di tanah, di Nabi Aku, bahwa kita sekalian mendapatkan berkah, kesehatan, kesejahteraan, bisa hadir dalam kegiatan Munas yang kelima Majelis Agama Buddha di Indonesia. Kita bersyukur bahwa sampai kelima kali selesai Munas ini, maka Putri terus berkontribusi bagi perkembangan umat Buddha, khususnya umat Buddha Indonesia. Terima kasih Pak Budi Arijanto yang telah selalu menjadi kerjasama baik dengan kita semua, pemerintah khususnya Bimas Buddha, sehingga layanan pada masyarakat Buddha khususnya umat Dharma dapat berjalan dan berlangsung dengan sebaik-baiknya. Bapak saya hormati, maka Putri didirikan tentu tidak punya alasan dan tujuan. Walaupun mungkin dalam bahasa yang berbeda, walaupun dituangkan dalam ADART maupun keputusan-keputusan itu begitu banyak yang dituangkan,
tapi saya mencoba menerjemahkan semua itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan umat yang bahagia, sejahtera dan makmur. Karena saya melihat apapun yang dikerjakan tidak dilihat dari sisi materialnya semata, tapi dari sisi substansi nilai spiritualitas yang menjadi bagian penting keberadaan sebuah organisasi keagamaan. Karenanya saya berharap bahwa Munas yang diselenggarakan kali ini tentu akan dapat diwarnai dengan kondisi-kondisi yang baik, dengan menyingkirkan kondisi-kondisi yang tidak baik. Saya yakin dan percaya bahwa banyak potensi calon-calon pimpinan di antara para pengurus ataupun para panitia yang ada. Dan dalam proses konsentrasi itu, harapan saya konsentrasi dalam hal pemilihan pimpinan nanti akan dapat berlangsung dengan kedamaian, dengan penuh permusyawaratan. Mungkin akan muncul beberapa calon pemimpin atau calon ketua, bisa jadi 1, 2, 3, saya tidak paham. Yang paham adalah nanti pada saat proses pencalonan dan pada saat proses pelaporan pertanggungjawaban pengurus. Harapan saya saat nanti ada laporan pertanggungjawaban pengurus yang dicerna dengan sebaik-baiknya, tidak perlu mencari kesalahan, tapi berikan apresiasi atas segala prestasi yang telah ditunjukkan oleh pengurus pada masa 2019-2020. Tinggal bagaimana keberlangsungan dari upaya yang mewujudkan yang tadi saya sampaikan, kesejahteraan dan keharmonisan serta kemakmuran dari semua anggota Maka Putri itu sendiri. Karenanya saya ingin mengingatkan, setidaknya kalau tidak salah kuda-kuda kita mengajarkan, kalau saya itu nanti dikoreksi ya Pak Edi ya, dalam makanya sultan itu disebutkan bahwa pemimpin adalah raja. Nah, karena dia raja, maka banyak beberapa kriteria, karakteristik yang harus melekat dalam proses atau dalam diri calon pemimpin itu sendiri. Dan saya melihat semua wanita yang nanti nampak sudah ada aura calon-calon ketua ini, sepertinya sudah ada ciri-ciri itu. Ciri-cirinya diantaranya, ya, kalau nggak salah ya, 1, harus bisa menjaga keseimbangan, tidak memihak, tidak ada keberpihakan kepada salah satu komunitas, kelompok, atau faksi-faksi lah bahasanya. Kalau kemudian seorang pemimpin itu sudah bisa menyeimbangkan dan tidak memihak di antara beberapa faksi yang ada, saya pikir tadi keharmonisan dalam hal permusyawaratan akan tetap terwujud. Yang tidak kalah pentingnya juga kalau nggak salah ciri itu adalah harus berani, lagi harus berani, punya keberanian untuk mengambil keputusan, karena sudah ada rambu-rambunya. Melihat ketentuan peraturan yang ada, maka untuk dapat menjadi pemimpin itu harus berani mengambil keputusan, dan keputusan itulah yang melekat dalam diri jabatan seorang pemimpin. Kalau kemudian pemimpin tidak berani mengambil keputusan, ya lebih baik tidak usah mencalonkan diri. Bisa melihat aura yang datang hari ini semua orang yang berani mengambil keputusan. Mengapa demikian?
demikian saya katakan mulai mengambil keputusan bahwa Maga Putri sebagai wadah besar tentu tidak akan bisa berdiri sendiri. Dia wajib atau perlu untuk berinteraksi dengan wadah yang lebih besar lagi. Kita tahu bahwa perkembangan keorganisasian di Indonesia, untuk di Indonesia sendiri kami di Bebas Buddha ada dua wadah besar yang menaungi berbagai organisasi yang ada. Satu yang namanya Persatuan Umat Buddha Indonesia atau PERMABUDI. Yang kedua atau yang berikutnya yang namanya Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau PAUI. Kalau kemudian Maga Putri tidak berani mengambil keputusan untuk berinteraksi dengan wadah besar ini, nah, ini tentu perlu ada sebuah analisa kembali. Kenapa? Karena tidak mungkin akan sendirian terus. Tolong nanti para calon pemimpin ini harus berani mengambil keputusan. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah harus jernih, selagi harus jernih dan bijak dalam mensikapi setiap persoalan dalam berbagai peraturan yang ada. Mengapa demikian? Karena di dalam mensikapi sebuah keputusan atau sebuah peraturan diperlukan analisis yang mendalam agar tidak kemudian salah mengambil keputusan kebijakan sendiri. Saya yakin kalau ketiga hal ini itu dimiliki oleh para calon-calon pemimpin nanti ke depan yang akan membawa kemana arah dari Maga Putri, dan saya katakan membawa ke arah kesejahteraan dan kemakmuran, maka tentu itu akan dapat terwujud. Sekali lagi, karena Munas kali ini tentu akan memilih pemimpin baru, pemimpin yang melanjutkan kepemimpinan dari Bapak Budi Adicandoro. Nah, karena itu sekalian, kita semua wajib menyadari, lagi wajib menyadari bahwa organisasi yang kita ikuti, yang akan kita kerjakan ini, yang akan kita kelola ini, tentu bukan organisasi yang hanya sebatas nama organisasi semata. Selagi bukan hanya sebatas nama organisasi, tapi organisasi yang akan bisa memberikan makna dan memberi warna bagi perkembangan kehidupan umat beragama, khususnya umat Buddha, dan lebih spesifik lagi adalah umat Buddha. Karena itulah maka dalam Munas hari ini saya berharap Munas hari ini harus dapat, selagi harus dapat dijadikan sebagai wadah untuk mengedepankan sifat perdamaian. Karena memang Suratul Buddha sudah mengatakan, kalau kita ingin sejahtera, ingin baik, ingin bahagia, ingin makmur, maka salah satunya pertama kali harus senang bermusyawarah, harus selalu bermusyawarah. Nanti Pak Kartika bisa cari itu sutanya ya. Kalau tidak salah itu di Mahabharata Sutta. Dan sekali lagi, dalam bermusyawarah itu juga harus mengedepankan yang namanya perdamaian. Artinya apa? Kita boleh nanti beradu program, beradu visi, beradu misi, beradu kegiatan dan macam-macam. Tapi pada saat mensikapinya kita nggak perlu berantem. Nggak ada lagi namanya kursi melayang. Kalau wadah agama nggak mungkin ya Pak Bambang ya, nggak mungkin. Jangan sampai terjadi hal yang sifatnya di luar kehidupan perdamaian sendiri. Nah, karena maka harus juga diikuti dengan satu upaya sikap atau apa ya, rasa
untuk memberikan penghormatan kepada para orang yang lebih tua. Orang lebih tua itu banyak. Tua dari sisi usianya, seperti Romo Canto, Romo Bagiojiwa, Romo Gunananda, Romo Soka, Romo Patmahan nanti. Jadi tua dari sisi usia itu, tapi juga tua dari sisi kebijaksanaan. Sehingga kalau kita sudah mengedepankan yang namanya menghormati yang lebih tua atau orang yang tua, maka tentu, sekali lagi, tentu nasihatnya para orang tua itu nasihat yang menyejukkan. Akan itulah maka, manakala nanti ternyata terjadi sebuah persoalan perdebatan yang sangat-sangat kuat meruncing dalam permusyawaratan, dengarkanlah nasihat para leluhur kita, termasuk yang namanya Bapak Tridharma. Karena kita hari ini di sini tentu memberikan penghormatan kepada Bapak Tridharma kita. Jangan sampai nanti kemudian apa menjadi harapan Bapak Tridharma itu tercerai-berai gara-gara kita tidak mengedepankan menghormati jasa dari Bapak Tridharma kita. Kita harus hormati. Masih banyak hal berikutnya. Kalau tidak salah ada 7. Masih ada nanti yang menghormati tempat-tempat yang suci, di mana kita harus menghormati wihara kita, ya. Karena wihara kita harus kita jaga, sehingga nanti kita bisa memberikan suatu edukasi kepada para generasi penerus kita agar menghormati tempat suci seperti wihara itu, di mana di dalamnya ada Trinabi Agung menjadi tempat yang menjadi bisa memberikan peningkatan derajat kebenaran seperti pada dan itulah maka sekali lagi guru kita juga memberikan ruang tentang keberadaan para wanita, sehingga siapa tahu nanti mungkin dalam proses pemilihan ini ada calon dari wanita. Karena ruang wanita pun diberikan oleh guru kita. Nah, saya pikir kalau nanti muncul para wanita-wanita yang menjadi calon pemimpin Bangki Putri, jangan kemudian wanita tidak mungkin jadi pemimpin. Nah, harus nanti sekali lagi, mari kita kedepankan perdamaian dalam permusyawaratan, agar apa yang kita ingin wujudkan Bangka Putri ini sebagai wadah tempat yang dapat menyejahterakan, memakmurkan para umat Tridharma di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, apresiasi kepada Pak Budi Canto dan pengurus masa bakti 2024 yang telah banyak berinteraksi, berkomunikasi dengan kita semua di Mas Buddha, khususnya untuk membangun umat Buddha Indonesia. Dan saya berharap pada Munas hari ini akan dapat terpilih pemimpin atau ketua yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melanjutkan, meneruskan cita-cita bersama dari Bangka Putri. Sekali lagi selamat acara Munas kelima Majelis Agama Buddha Indonesia, semoga dapat berlangsung dan berjalan dengan sukses pada tahun 2040. Sampai demikian yang dapat kami sampaikan. Selagi dengan memohon restu Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha Bodhisattva, Tiratana, Nabi Agung, Munas kelima Majelis Agama Buddha Indonesia, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Selamat sore. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Untuk melakukan pembukaan babak pertama, kami mengundang untuk naik ke atas panggung. Para Pandita, bagi hormati, hari ini kita akan memulai Munas kelima
Majelis Agama Republik Indonesia yang kelima, maka izinkan saya untuk komuni 5 kali. Terima kasih kepada Bapak Dirjen dan kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Kami panggilkan kepada perwakilan peserta Munas kelima, Mangga Putri, kepada Ibu Butet dan Bapak. Siapa lagi? Udah. Tangannya gini semua. Oh, ngambil kapal. Iya, ambil ini dulu. Udah, lihat. Dudukin, dudukin. Lihat sini ya. Yang 1, 2, 3. Ya. Mau dicek dulu lagi ya. 1, 2, 4. Kanan. Yang sini. Ya. Foto bareng tunggu ya. 1, 2, 3. Maafin maju sini. Nah, oke, silakan. Lihat ke depan. 1, 2, 3. Ya foto bareng lagi. Udah masih ada ya. Yuk. Boleh berjabat tangan. Hari ini kita bertepuk tangan yang meriah. Boleh berjabat tangan. Dua. Ya. Lakukan foto bersama kepada Bapak Ibu untuk tetap berada di tempat dan kami mempersilakan tim fotografer untuk dapat mengabadikan momen istimewa ini. Kami persilakan kepada tim fotografer untuk bisa mengabadikan momen. Saya lagi menghadap ke depan, hadap ke tim fotografer untuk kita abadikan foto bersama terlebih dahulu.
Kita beri tepuk tangan. polisi. Jangan protes, gue ngomong apa? Lu denger, jadi lu jangan dengernya dari yang pengkritik. Polisi.
Mari, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Makasih ya Bu. Ini kita oke. Oke, kita makan di sini. Pak Permadi, ya Pak Permadi juga. Wah, benar. Pak Suliarna di sini Pak. Sini kayak sedikit. Ya. 1, 2, 3 tunggu. Pak Surya wajahnya. 1, 2, 3 tunggu saya lihat. Ya. 1. Boleh bebas ya, boleh bebas. Bebas. Bebasnya boleh. Bebas 1, 2, 3. Ah, tuh bebas maunya begini. Bebas maunya begini. Naik motor naik. Oke, mana tadi pandunya? Yang pandu. Oh, Jawa Barat ya? Oh iya. Oke, thank you ya. Thank you. Mari. Bagi peserta yang ini di scan dulu ya, scan QR. Tanpa berlama-lama, kita akan undang naik ke atas panggung pimpinan sementara kepada Bapak Ludo Siswanto dan rekan. Kami persilakan. Kami persilakan kepada pimpinan sidang sementara. Ya, jadi saya Leni. Kita pamit ya sebagai MC ya, Jeremy ya. Pamit ya. Ya, saya apa? Bu Putri, Bapak Ibu, peserta Munas kelima yang saya hormati, selamat malam, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Masih semangat ya, Bapak Ibu? Baik, kita akan masuk pada agenda sidang paripurna pertama. Namun sebelumnya mohon informasi tentang peserta yang hadir dalam sidang paripurna pertama pada malam hari ini.
Dan pastikan para peserta sudah scan QR code-nya ya, agar datanya sudah terinput oleh tim panitia. Bapak Ibu para peserta, apakah ada yang merasa belum scan, belum absen? Nggak bisa. Yang belum bisa terdetek, panitia mohon bantuannya. Oh maka bisa dibantu ya, nanti scan langsung scan ya. Silakan Bapak Ibu yang belum absen scan dari gadgetnya masing-masing. Baik Rohmani, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai sidang paripurna yang pertama, perkenalkan saya Diki Gunawan sebagai pimpinan sidang sementara. Di sebelah kiri saya Ibu Lisa Martin sebagai sekretaris, dan di sebelah kanan saya Bapak Ludo sebagai anggota. Sidang paripurna pertama saya buka. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, yang pertama sidang paripurna yang pertama, pembahasan dan penetapan jadwal acara. Kita sepakati kita mau bahas per hari atau langsung sampai hari Minggu. Per hari atau 3 hari langsung kita bahas. Langsung, setuju? Oke, setuju. Jadwal acara Musyawarah Nasional kelima Jumat 1 November 2024 pukul 12.00 sampai 14.00 WIB registrasi ulang. Panitia menyiapkan snack. Ya, ini sudah kita lakukan ya, tetap kita bahas. Pukul 14 sampai 15.30 check-in, 15.30 sampai 16 persiapan untuk acara pembukaan. 16 sampai 18 tadi sudah kita lakukan acara pembukaan, penyambutan dari Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama, dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia Raya Mas Mangga Putri, laporan Ketua Panitia Munas Kelima Mangga Putri, sambutan Ketua Umum, pengarahan sekaligus pembukaan oleh Dirjen Bimas Buddha, penyematan tanda peserta, penyerahan cenderamata, doa pembuka, kemudian terakhir tadi kita sudah istirahat dan makan malam.
Dilanjutkan saat ini pukul 19 sampai 20 jadwalnya adalah sidang paripurna pertama, pembahasan dan penetapan jadwal acara. Pukul 20 sampai 20.30 nanti ada coffee break. Dilanjutkan 20.30 sampai 21.30 sidang paripurna 2, pembahasan dan penetapan peraturan tata tertib Munas 5 Magaputri. 21.30 sampai 22.00 sidang paripurna 3, yaitu pemilihan pimpinan sidang paripurna. Itu untuk hari pertama. Lanjut. Sabtu 2 November 2024 pukul 6 sampai pukul 8 sarapan, 8 sampai 10 sidang paripurna keempat, laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Magaputri masa bakti tahun 2019-2024, pemandangan umum beserta Munas kelima Magaputri terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum, laporan kerja Dewan Pandita masa bakti tahun 2019-2024, laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas Pusat Magaputri masa bakti tahun 2019-2024. Jam 10 sampai 10.30 break. 10.30 sampai 12 dilanjutkan sidang paripurna kelima, pembentukan sidang-sidang komisi. Komisi A membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Magaputri. Komisi B membahas program umum Magaputri, dan Komisi C membahas penilaian laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Magaputri masa bakti tahun 2019-2024. Ya, ini ada kesalahan di membahas penilaian laporan pertanggungjawaban. Ini harusnya tahun 2019 sampai 2024. Ya, lanjut. Pembahasan hasil sidang-sidang komisi. Jam 12 sampai jam 13 istirahat dan makan siang. Dilanjutkan pukul 13 sampai 14 sidang paripurna kelima, lanjutan sidang-sidang komisi. Pukul 14 sampai 15.30 sidang paripurna ke-6, pembahasan dan pengesahan hasil sidang-sidang komisi A, B, dan C. 15.30 sampai 16 kembali coffee break. Dilanjutkan 16 sampai 18 sidang paripurna ke-7, pemilihan Ketua Umum Magaputri masa bakti tahun 2024-2029. Jam 18 sampai 19.30 istirahat dan makan malam. Dilanjutkan setelah itu 19.30 sampai 20.30 lanjutan sidang paripurna ke-7, pemilihan lanjutan pemilihan Ketua Umum Magaputri masa bakti tahun 2024-2029. Pukul 21 sampai 22 sidang paripurna ke-8, pemilihan Dewan Pengawas Pusat Magaputri masa bakti tahun 2024-2029. Minggu 3 November 2024 pukul 6 sampai 8 sarapan, 8 sampai 9.30 sidang paripurna ke-9, pemilihan Dewan Pandita Tridharma masa bakti tahun 2024-2029. 9.30 sampai 10.30 sidang paripurna ke-10, pemilihan Majelis Perkumpulan Magaputri masa bakti 2024-2029. 10.30 sampai 11 kesan dan pesan peserta Munas kelima Magaputri. 11 sampai 12 acara penutupan Munas kelima Magaputri. Dilanjutkan laporan Ketua Panitia Munas kelima Magaputri, sambutan Ketua Umum terpilih Magaputri masa bakti 2024-2029, pengarahan sekaligus penutupan Munas kelima Magaputri oleh Dirjen Dimas Muda Kementerian Agama Republik Indonesia, penyerahan plakat penghargaan, pelepasan tanda peserta Munas, doa Tridharma penutup. Jam 12 sampai 13 makan siang, 13 sampai 14 check out. Selesai. Bagaimana? Jadwal acara sudah
Kita sepakati, kita tetapkan, setujui? Usul. Silakan Pak Sekjen. Iwan dari Pengurus Pusat. Untuk jadwal pemilihan majelis perkumpulan itu kita nggak ada ya, Mahkamah Perkumpulan. Hari Minggu tanggal 3 November. Iya, itu Mahkamah Perkumpulan. Kemudian untuk plakat kita tidak ada. Di hari terakhir Ya. Ya. Jadi pukul 9.30 sampai 10.30 sidang paripurna 10 pemilihan Mahkamah Perkumpulan. Ya. Betul ya, tidak ada majelis lagi ya? Mohon tidak ada, salah ketik. Pemilihan Mahkamah Perkumpulan. Oke. Maga Putri masa bakti 2024-2029. Kemudian penyerahan plakat penghargaan tidak ada. Baik, ada lagi? Cukup? Sepakat? Oke. Tangan dong, biar nggak tidur. Terima kasih. Di jadwal acara saat ini waktunya untuk coffee break. Namun mohon izin, apa kita mau langsung lanjut saja? Lanjut ya. Setuju lanjut? Lanjut. Ya. Baik, sidang paripurna pertama selesai. Akan kita tutup dulu sidang paripurna yang pertama. Oke. Ya, lanjut sidang paripurna kedua. Sebelumnya kembali absen karena setiap sidang baik, kita akan membuat kesepakatan pada Bapak Ibu serta Munas kelima untuk mengefektifkan waktu dan memudahkan kita semua juga agar tidak terjadi error dan lain sebagainya di HP Bapak Ibu. Khusus malam hari ini sidang paripurna 1, 2, dan 3 satu kali kita absen, tapi dengan catatan Bapak Ibu tidak kemana-mana. Sepakat ya? Sepakat?
Setuju? Oke, ada silakan. Selamat malam Pak, terima kasih. Tadi kita setujuin di ketok Pak, dapat dimancing-mancingin lagi Pak. Kita mesti lurus dengan aturan yang Bapak bicarakan tadi ya. Jangan di semau kayak gitu. Iya maaf Pak, aturan yang mana Pak? Boleh. Ya itu tadi ke coffee break dulu, sekarang sidang paripurna 2. Sekarang absen lagi. Iya tadi coffee break kita sepakati, tidak ada coffee break. Kita lanjut sidang paripurna 2 itu Pak. Yang bilang nggak sepakat siapa Pak coffee break? Ya? Yang bilang nggak sepakat coffee break siapa? Nggak ada. Nggak ada. Walaupun yang bilang nggak ada. Kalau bagi aturan Pak. Iya betul. Saya setuju Pak. Aturan. Cuma sepertinya ada miskomunikasi. Tadi kita sepakati pada floor, pada ibadah Tridharma yang berkedudukan di Indonesia. Kenapa nggak kita tulis aja dan atau tempat ibadah Magabutri yang berkedudukan di Indonesia? Itu saran saya. Karena kalau Tridharma nanti bertanya lagi Tridharma yang mana? Karena sekarang Tridharma banyak. Itu. Jadi pertegasnya tempat ibadah Magabutri. Baik kelenteng, bio atau wihara yang dijadikan wihara. Kelenteng atau bio yang dijadikan wihara. Demikian, terima kasih. Di sini kata merubah sebaiknya mengubah. Karena merubah itu menjadi rubah, mengubah. Poin nomor 2 ya, Pak Edi. Merubah jadi mengubah dalam tata bahasa Indonesia. Itu aja. Karena merubah itu menjadi rubah. Waktu sosialisasi Munas kita sudah ada beberapa perubahan bahwa bukan Dewan Pandita tapi Dewan Rohaniwan. Yang kelima juga memilih dan menetapkan susunan dan komposisi nomor 4 ya, nomor 4. Jadi dirubah Dewan Rohaniwan dan nanti pada saat pemilihan pada saat Dewan Rohaniwan akan terbentuk akan dilaksanakan sidang paripurna Rohaniwan yang mana Dharma Duta akan masuk dalam kegiatan itu, bukan hanya pandita seperti yang sekarang. Itu aja. Yang bab 2 tugas dan wewenang pasal 2 izin pimpinan. Kalau boleh saya mengusulkan tentang tugas dan wewenang pasal 2 ditambahkan poin nomor 12-nya tentang demisioner. Izin mic-nya terlalu besar nih, jadinya nging-nging bunyinya. Boleh dikecilin nggak? Izin, bagian sound system, dikecilin mic-nya biar nggak nging-nging dia. Des 1, 2, 3. Rancangan peraturan tata tertib bab 2 tugas dan wewenang pasal 2 izin pimpinan kami dari Kota Batam ingin menambahkan poin nomor 12 yaitu tentang demisioner. Saya sampaikan sekali lagi, demisioner adalah istilah untuk merujuk pada seseorang yang sudah selesai masa jabatannya atau masanya menjabat kepada pimpinan sidang tetap. Demisioner itu bisa berarti kondisi seseorang yang sebelumnya menjabat sebagai petinggi yang akan mengakhiri masa jabatannya. Demisioner bisa mendapat mandat lagi untuk ditugaskan di tempat yang berbeda. Demisioner bisa juga diartikan sebagai sebuah akhir, namun bisa juga disebut sebagai awalan dari mandat yang baru. Izin pimpinan, mohon pasal 2 ditambah tentang demisioner. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Firman. Pak Agus berkaitan dengan Pak Firman atau tidak? Berkaitan? Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Agus Suwanto dari Pacitan, Jawa Barat. Berkaitan dengan usulan dari Batam, saya setuju ditambahkan saja poin 12, karena di sini juga kita tahu di poin ketiga memilih dan menetapkan ketua umum, artinya kita punya Munas punya kewenangan untuk memberhentikan secara demisioner ketua umum yang sudah habis masa jabatan. Saya pikir saya setuju ya, karena kita di poin ketiga itu ada penetapan, berarti juga kita harus ada memberhentikan secara demisioner. Itu terima kasih. Saya menyimak apa yang diutarakan Saudari Linawati, itu sudah benar. Jadi kalau pasal 12 ditambahkan lagi, pimpinan sidang mendemisionerkan pengurus lama, berarti nanti tidak ada pertanggungjawaban ketua. Itu perlu dicatat. Biar bagaimanapun juga sidang berlangsung, itu atas dasar kita masih mengacu kepada pimpinan yang lama. Itu perlu dicatat. Biasanya kita mendemisionerkan kepengurusan PP kalau pertanggungan jawab ketua umum kita terima, maka disitulah pimpinan sedang menyatakan demisioner. Jadi kalau sekarang pimpinan sidang menentukan demisioner, jadi Romo Budi Hartanto tidak perlu mempertanggungjawabkan kegiatannya selama 5 tahun. Pimpinan sidang komisi dan atau terserah redaksional pimpinan sidang subkomisi. Makasih. Ya, begini. Ini kita sidang ini sudah, ini yang kelima ya. Ini sudah turun temurun seperti ini. Sudah turun temurun, ya. Jadi kalau diperbahas lagi kita mau tidur jam berapa? Setuju? Bagus. Oke. Namun tentunya kita harus pahami, sebagaimana telah diterangkan oleh Ibu Linawati tadi, bahwa memang kita harus mengacu kepada dasar rumah tangga kita yang masih berlaku sampai saat ini. Jadi semua usulan itu tadi, itulah menjadi tugas daripada perwakilan yang akan duduk di sidang komisi nanti. Jika itu tidak kita ikuti, saya kira nanti kita akan mengatakan juga nanti. Nah, terkait dengan syarat pemilihan ketua, saya kira itulah nanti menjadi tugas daripada perwakilan yang akan duduk di komisi C. Sepanjang peraturan yang diusulkan tidak bertentangan dengan agama dasar rumah tangga, saya kira itu tidak akan menjadi persoalan. Demikian, terima kasih. Serta dari jumlah pesertanya lebihnya berapa? Di sini tidak jelas. Ya kan, lebihnya 1 suara atau lebihnya 2 suara. Ya, ini tidak jelas ini. Ini makanya tadi pasal 19 saya katakan sebetulnya, tapi karena tidak lihat, ini sebetulnya harusnya masalah ini dijelaskan. Lebih dari setengah itu lebih dari 1 suara atau 2 suara, karena kita Munas dulu di belakang dulu, ini lebih 2 suara aja bisa kalah. Ini harus diperhatikan ini. Di belakang itu kasus dulu. Ya, itu lebih 2 suara masih kalah gitu. Nah, jadi ini harus diperjelas.
lebih dari setengah itu berapa? Ya. Ini adalah mengacu pada ADRT. Jadi yang berhubungan sama perubahan, kalau mau ada perubahan, nanti dirubahnya di ADRT. Jadi biar lebih hemat waktu. Kalau berarti keputusan ini kita hanya mau pertanyakan saja. Kalau ada perubahan, berarti kita nanti dibahasnya di ADRT itu dari pelajaran pimpinan. Mohon masukan ya, pimpinan sidang itu harus tegas. Kalau emang udah apa namanya keputusan di ADRT udah, kalau ada perubahan apapun itu nanti bahasnya di ADRT. Nah kalau sekarang mungkin hanya kita bahas untuk dipertanyakan